Sini roh Maria mudoh dami na siya debata mata doh siya anak na Tuhan Yesus Kristus tuhatay. Amin. Tapi parhorasan manugut madihita damang dainang dongan na hinahulungan di bagasan Kristus Yesus. Firman Tuhan dalam persekutuan kita di pagi hari yang indah ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 15 ayat yang ke-7. Demikian kebenaran firman. Yang menjadikan terang dan menjadikan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Demikian kebenaran firman. Saudaraku yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setujukah Bapak Ibu dengan pandangan bahwa Tuhan menciptakan nasib malang di antara umat manusia? Sekalipun ayat di atas menyatakan demikian, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Kata yang diterjemahkan sebagai nasib malang berasal dari kata Ibrani yang berarti kesengsaraan, penderitaan, malapetaka, kesusahan, dan kesengsaraan. Jika kita bandingkan dengan banyak Alkitab yang berbahasa Inggris yang menerjemahkan itu dengan bencana, malapetaka, celaka. Sedangkan dalam konteks Yesaya 45 ayat 6 sampai dengan ayat 7 adalah Tuhan yang memberi berkat kepada Israel karena ketaatan dan yang menghukum Israel karena ketidaktaatan. Tuhan mencurahkan berkat atas orang-orang yang Dia kasihi, tetapi menghakimi mereka yang terus memberontak dan melawan Dia. Dikatakan dalam Yesaya 45 ayat yang ke-9, celakalah orang yang berbantah dengan pembentukannya. Dengan demikian, Yesaya 45 ayat 6 sampai 7 ini menyajikan tema umum dalam kitab suci bahwa Tuhan mendatangkan hukuman bagi mereka yang terus memberontak dengan keras hati terhadapnya. Saudara yang kekasih, walaupun demikian, jika bencana terjadi di dunia ini, banyak orang Kristen juga yang terkena dampaknya. Di manakah Tuhan ketika malapetaka terjadi di dunia ini? Sedihkah Tuhan jika umatnya terkena bencana? Mengapakah Ia membiarkan mereka yang taat menderita bersama-sama dengan mereka yang murtad? Bagi orang Kristen, hal ini adalah pertanyaan yang masih sering timbul. Bahkan adanya bencana dan malapetaka sering membuat hati menjadi kecil, karena nampaknya malapetaka bisa terjadi pada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Saudaraku yang kekasih, satu hal yang harus kita ketahui adalah sifat Tuhan yang Maha Kasih tentulah bertentangan dengan pandangan sebagian agama atau pendapat beberapa pemuka agama bahwa Dialah sumber malapetaka. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, kita tahu bahwa karena Tuhan mencintai seisi dunia, Ia sudah memberikan jalan keselamatan melalui Yesus Kristus. Dengan kasih yang sedemikian besarnya, tidaklah mungkin bahwa Tuhan bermaksud membiarkan orang-orang atau bangsa-bangsa tertentu untuk menderita jika tidak ada sebabnya. Sebelumnya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, kita harus menyadari bahwa karena bumi ini sudah jatuh ke dalam dosa, semua makhluk tidak lagi dapat memperoleh ketentraman. Karena dunia inilah dunia yang tidak sempurna. Manusia secara perorangan atau kolektif bisa membuat kesalahan yang bisa mencelakakan orang lain atau dirinya sendiri. Dalam hal ini, kita harus ingat bahwa iblis dengan segala usahanya juga berusaha menghancurkan kehidupan seluruh umat manusia. Dalam keadaan yang demikian, bagi umat Kristen satu-satunya pegangan hidup adalah kasih Tuhan yang sudah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa. Karena sedemikian besar kasih Tuhan kepada manusia, Ia sebenarnya tidak menginginkan adanya bencana apapun pada diri manusia. Walaupun begitu, karena dosa yang diperbuat oleh manusia, Tuhan bisa memungkinkannya terjadi hal-hal yang menyedihkan sebagai peringatan dan hukuman. Tetapi kita harus menyadari bahwa tidak semua bencana didatangkan oleh Tuhan. Bencana alam yang terjadi tidak semua didatangkan oleh Tuhan. Bisa saja itu karena ulah kerakusan manusia yang telah menebang hutan, yang menyebabkan banjir bahkan tanah longsor. Artinya tidak semua bencana-bencana alam itu atas seizin Tuhan, tetapi Tuhan mengetahui itu. Saudaraku yang kekasih,
Selain itu, di dalam berbagai penderitaan, kuasa Tuhan bisa lebih terasa dan membuat orang mau menyerah atau berserah kepadanya. Hari ini jika kita melihat adanya sebuah malapetaka, hati kita pun bertanya-tanya, mengapa Tuhan seakan-akan berdiam diri? Apakah Tuhan benar-benar mengasihi, maha adil dan maha kuasa? Ayat di atas mau menunjukkan bahwa keputusannya akan terjadi dengan segala kehendaknya akan terlaksana. Apapun yang terjadi adalah dengan sepengetahuannya. Sebagai pencipta, Tuhan berhak untuk melakukan apa saja yang dikehendakinya. Di dalam nas Alkitab kita dikatakan terang dan gelap, nasib mujur dan nasib malang adalah dua hal yang bertolak belakang atau berseberangan. Terang dan nasib baik berbicara tentang kondisi baik atau berkat. Sebaliknya gelap dan nasib malang berbicara tentang kondisi yang tidak baik. Saudaraku yang kekasih, pada saat kondisi terang, semua bisa terlihat dan aktivitas bisa dilakukan. Berbeda dengan pada saat di mana kondisi gelap, aktivitas sulit dilakukan bahkan terbatas. Demikian halnya dengan nasib mujur, identik dengan berkat. Sebaliknya berbeda dengan nasib malang yang biasa dikenal dengan nasib sial atau apes. Hal ini mau menyatakan bahwa Tuhan berkuasa dan berdaulat atas segalanya. Semuanya di bawah kuasa dan kendali Tuhan. Segala yang terjadi di atas dunia ini termasuk juga hidup kita, semua dari Tuhan dan seizin Tuhan. Kita harus bersyukur karena kita adalah anak-anak Tuhan dan rencana Tuhanlah damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan. Kalau Tuhan izinkan kondisi kita dalam kegelapan dan bukan bahkan nasib mujur, semuanya untuk kebaikan kita. Kita sering tidak mengerti mengapa ia mengambil keputusan tertentu atau membiarkan hal-hal buruk terjadi di dunia ini. Tetapi satu hal yang bisa kita mengerti adalah hidup di dunia ini hanyalah sebagian kecil dari hidup manusia. Orang mungkin hidup di dunia ini 70-80 tahun, dan dalam jangka waktu yang relatif singkat itu berbagai kesukaran dan penderitaan muncul. Mazmur 90 ayat 10. Tetapi apa yang datang sesudah hari hidup di dunia ini adalah yang lebih penting. Masa yang abadi, di mana kita sudah menerima garansi untuk bisa menikmati kebahagiaan yang penuh dengan Tuhan. Kitalah orang-orang yang mujur, karena Tuhan kita bukanlah oknum ilahi yang kejam, tetapi ialah Tuhan yang maha adil dan Tuhan yang maha kasih. Amin. Kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati kamu. Amin.